Nah, pertanyaan saya udah kelihatan ya? Saya, sudah bisa ya? Suara saya juga bisa didengar semua ya? Sapa? Baik, terima kasih. Mohon konsentrasinya semuanya. Jadi, untuk persiapan ujian akhir besok, tolong persiapkan semuanya. Ya, tidak terbatas pada mata kuliah ini, tapi semuanya mohon disiapkan sampai masih semester 1. Semoga ini menjadi awal yang baik, sampai pokoknya jangan ada tengah jalan kok patah semangat, jangan sampai. Maka mumpung masih awal-awal ini sampean buat sejarah yang bagus, buat langkah yang bagus, awal yang bagus, nanti semuanya akan diberikan kelancaran. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah dimanapun, kapanpun, berdoa semoga diberikan kelancaran. Sepintar-pintarnya kita tetap bukan apa-apa. Kemudian yang penting istiqomah, yang penting adalah tetap memiliki niat yang baik, nanti akan dimudahkan jalannya. Kesulitan pasti ada, tidak mungkin tidak ada kesulitan, pasti ada. Tapi bukan berarti kesulitan itu berarti kita berhenti, tapi justru dengan kesulitan itu kita akan mencari celah, mencari solusi dari kesulitan yang kita hadapi. Sampai punya banyak teman, banyak pengalaman juga, dan sampai diberikan bekal kecerdasan juga. Kemudian yang kedua terkait dengan ulasan UAS, tolong nanti dicek masing-masing jadwalnya sesuai dengan jadwal kuliah. Jadi seperti pengalaman UTS kemarin ya berbatas waktu. Jadi waktunya berapa menit, maka uploadlah sesuai dengan waktunya kalau bisa. Usahakan yang sempat terlambat. Ya karena itu memang membentuk kedisiplinan kita. Kemudian yang ketiga, tolong saya kemarin menemukan banyak ya. Terus jadi lembar jawaban yang dikirimkan, karena besok saya tegaskan lagi bahwa ujian kita masih secara online menggunakan e-learning ya. Terutama mata kelas saya ini bakal menggunakan e-learning. Kemudian nanti upload jawabannya tolong diperhatikan dengan baik. Kemarin saya temukan banyak yang tidak bernama, tidak ada identitas. Yang diupload itu aja. Nah itu sangat rawan terjadi kekeliruan. Ya, salah input dan sebagainya. Karena tidak ada namanya. Karena kalau online ini kan yang dihapus cuma satu layar. Nanti kalau beda layar kan harus menutup layar yang satunya. Nggak bisa dua-duanya itu bisa tapi terlalu ribet ya. Intinya teknis sekali. Nah, sampai harus mendukung teknis itu. Jadi minimal lembar jawaban itu ada nama. Kemudian yang kedua NIM. NIM itu penting. Kalau nama saja itu nggak cukup. Kenapa? Karena nama itu sangat sulit dicari di absensi. Karena kalau tidak teliti sekali. Tapi kalau NIM kan mudah. Kemudian yang ketiga, kelas. Penting juga. Kemudian yang keempat, mata kuliahnya. Karena kemarin tidak tahu, saya sudah sampaikan atau belum. Jadi ada kemarin itu yang nilainya tidak keluar. Pak, nilai saya tidak keluar. Saya cek loh. Itu tidak keluar, saya cek lagi. Loh, ternyata yang diupload itu mata kuliah yang lain. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena dia sendiri bingung. Karena mata kuliahnya nggak ditulis. Sehingga saking pintarnya garap, mungkin sekali garap 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah paling diupload bareng-bareng. Nah, itu akibatnya. Ya, jadi itu ya, tolong itu diperhatikan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kemudian yang ketiga, keempat, kalau bisa usahakan, itu pasti bisa. Jangan upload image. Kenapa? Karena image kalau misalkan sampai lembar jawabannya itu ada 2 atau 3 halaman, image-nya jadi banyak yang sampai upload. Nah, itu kan kurang bagus. Kalau bisa jadikanlah PDF, jadikan satu, di-convert jadi satu, digabung, combine. Sehingga satu kali upload lembar jawaban itu sudah terjadi 3 halaman lengkap, urut lagi. Yang pakai image itu bisa tidak urut, bisa halaman satu diupload duluan atau bahkan di terakhir bisa. Sehingga namanya kadang tidak muncul, jenengi, nah itu kan bingung ya. Jadi kalau bisa jadikan PDF lengkap halaman 1 sampai terakhir. Sehingga ada yang kancrit, sampai kemungkinan kalau banyak halamannya bisa bingung dewi, itu sing halaman sing pertama sing dia bingung juga sampai dewi sing duwe bingung ya. Itu yang berikutnya.
Dan juga sampai jadi lebih aman karena upload sekali berarti sudah. Ya, itu mungkin itu aja secara singkat yang saya harapkan diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan yang kedua kali. Oke, gitu aja. Ceritanya kan? Kalau tidak ada, kita masuk materi sekarang. Baik, materi kita adalah tentang benda tegar. Ya, saya tidak tahu nih, saya sudah pernah saya terangkan. Sudah ya? Maka pada malam hari ini saya tidak akan menerangkan tentang teori secara detail. Silakan baca sendiri. Di Wikipedia ada, di presentasi saya juga ada. Secara singkat sampai bisa mencari tentang apa benda tegar. Yang jelas benda tegar nanti yang menjadi materi utama bahwa benda tegar pasti memiliki tumpuan. Ya, tumpuan A, B, atau C, terserah. Kemudian ada bebannya. Saya lupa untuk yang semester ini saya sampai mana. Saya lihat di e-learning itu untuk kelas malam itu agak banyak kosongnya juga. E-learning untuk kelas malam memindah gaya udah oke. Cuman saya beberapa video belum saya upload di sini ya. Belum sempat upload video rekamannya. Kita kalau Zoom insya Allah saya selalu berusaha untuk merekam perkuliahan kita. Tapi di e-learning belum semuanya saya upload link perkuliahan kita. Tapi kalau di sini sudah kita sampai, memindah gaya sudah sampai, kesembilan memindah tegar. Saya ingat itu sudah saya sampaikan atau belum? Sudah kalau nggak salah. Saya kadang bingung dengan kelas pagi. Apa itu sudah sampaikan atau belum? Kelas pagi ada 2 kelas malam ada 1 kelas. Ini mungkin sudah atau belum ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, terima kasih. Nah, sudah. Berarti saya mengingatkan aja bahwa untuk ini termasuk materi pokok. Jadi reaksi yang harus diingat-ingat adalah jenis reaksinya itu tumpuannya apa? Tumpuan kabel, tumpuan roll berarti cuma ada satu gaya reaksi tegak lurus terhadap bidang. Roll itu bisa roll, bisa smooth. Pokoknya yang melengkung seperti bola itu berarti smooth. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi eksternal pin atau internal pin sama aja, yang bisa bergerak seperti engsel, seperti siku, ya. Itu bisa, maka reaksinya Fx Fy mesti. Kalau yang F1 saja, kalau yang bola. Tapi kalau yang pin mesti ada 2 Fy. Kemudian yang ketiga adalah fixed support, berupa cekaman atau jepitan atau cantilever, maka pasti ada 3, Fx, Fy, dan momen. Itu aja. Itu diingat-ingat. Kemudian yang kedua, setiap saya untuk terkait dengan mata kuliah mekanika, pertama yang akan dilihat adalah FBD. Wajib menggambar FBD, free body diagram. Karena kalau sampean bisa menggambar FBD menunjukkan sampean itu sudah memiliki pola berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sampean nggak menggambar, saya tidak bisa menilai sejauh mana pemahaman sampean dalam menganalisis daripada suatu mekanisme mekanika. Ya, mekanika bahan, struktur maksudnya. Atau mekanika keseimbangan misalkan. Karena di situ kita akan menganalisis ada gaya yang tersembunyi yang harus kita hitung. Contohnya, kalau kita memiliki cantilever seperti ini, maka gaya yang tersembunyi yang belum ada adalah reaksi di A. Karena ada beban di titik ini, pada 2 meter ini ada beban 2.200 Newton. Kemudian di G ini ada namanya titik berat. Nah, kalau setiap batang pasti memiliki berat, maka beratnya akan dihitung. Kalau kita memasang baja, itu kan harus dihitung berat bobotnya, itu dihitung di samping bobot bebannya, karena bobotnya wis gede dewi, ya itu harus dihitung juga. Maka ada namanya G, gaya berat, ada B, kemudian ini ada. Nah, ini yang kita cari adalah reaksi tumpuan. Kalau berbentuk cantilever mesti 3, Fx, Fy, dan momen. Kemudian ini contoh juga, ini ada beban terdistribusi, beban terpusat.
Maka kita akan mencari hasil reaksi di A dan di B. Inilah reaksi A dan reaksi B. Yaitu contohnya. Jadi contoh begini. Misalkan kita memiliki sebuah massa atau sebuah benda memiliki massa 50 kg. Maka ini tidak bisa langsung dihitung atau digunakan untuk mencari vektor, tidak bisa. Kenapa? Karena massa itu satunya skalar, bersalaan skalar. Maka untuk mencari gaya beban harus kita rubah dalam bentuk gaya. Kita hubungkan dengan apa? Kita cari gaya beratnya. Gaya beratnya adalah massa kali gravitasi. Sehingga kita dapatkan massanya 50 kg. Kalau kali gravitasi menjadi sekian, 490,5 Newton. Kilogram meter per sekon kuadrat. Dapat dari mana? Massa kali gravitasi ini. Oke, itu saja secara singkat. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gak ada? Yang gabung 24 anak B ini harusnya banyak ini. Ada yang tanyakan ya? Sudah, saya lanjutkan udah ada. Yang gabung cuma 24, yang lainnya kemana? Kehujanan lah. Anak B ini harusnya 34, berarti kurang 10 anak. Kurang 12 anak. Ya. Oke, sini aja. Nggak ada masalah, tak lanjutkan ya. Ini beres ya. Saya lanjutkan tadi sampai sini. Oke. Jadi ada yang namanya beban terpusat dan beban terdistribusi. Contoh ini. Misalnya 800 Newton per meter. Berarti ini beban terdistribusi. Artinya apa? Ini menyatakan bahwa beban ini besarnya 800 Newton tiap meter. Jadi kalau ada 1 meter ya 800 Newton. Nah 2 meter ya tinggal kalikan 2. Kenapa? Karena 800 Newton per meter artinya 800 Newton tiap meter. Kalau 2 meter ya berarti kalikan 2. Nah 3 meter kalikan 3 dan seterusnya. Itu namanya beban terdistribusi. Beban terdistribusi ini kita cari letaknya di mana. Kita cari beban terpusatnya itu dengan apa? Ya tinggal besarnya kalikan panjangnya berapa meter. Nanti diganti dengan gaya terpusat seperti ini. Letaknya di mana? Pada titik berat. Ya, titik beratnya. Contoh beban terdistribusi seperti ini ilustrasinya. Jadi misalkan kita punya papan penyangga nih A, U, B. Tiap ini ada beban yang ada di sini. Maka ini misalkan ditulis 30 Newton per meter. Berarti bebannya ini adalah tiap meter bebannya 30 Newton. Ini ada 1 meter ya berarti 30 Newton. Nah 2 meter ya kalikan 2, 60 Newton. Nah 3 meter ya kalikan 3 karena tiap meter 30. Nah 2 meter ya tinggal. Contoh lain seperti ini. Panjangnya berapa? Besarnya beban terdistribusi berapa? Tinggal kalikan panjangnya. Nah sekarang letaknya di titik berat. Titik berat nyarinya gimana? Menggunakan menggunakan persamaan center of gravity atau persamaan mencari titik berat. Kalau titik berat ini didapat dari langsung kalau homogen ya tinggal
garis tengahnya aja, misalkan persegi panjang, tengahnya di sini. Contohnya adalah batang, baja, besi, itu kan homogen, seperti ini. Berarti beratnya tinggal nyari di tengah saja, karena dia homogen. Kemudian, saya lanjutkan. Cari gaya resultan pada beban terdistribusi atau gaya terpusatnya adalah mencari titik beratnya dulu. Di tengah atau di belakang. Kalau diketahui kan gampang. Tapi kalau mencari ya tinggal kalau bentuknya atau bahannya itu homogen, maka pasti di tengah. Yaitu resultan sama dengan luasan dari beban terdistribusi. Luasan, maksudnya begini. Beban terdistribusi biasanya digambarkan dalam bentuk panah-panah seperti ini. Dan dinyatakan misalkan ini panjangnya 800 Nm ini 2 meter, misalkan jadi seperti ini, segi 4. Menunjukkan ini bebannya homogen, tiap meter sama. Maka mencarinya tinggal panjang kali lebarnya ini. Panjang ya panjangnya beban terdistribusi ini, lebarnya ya lebar ini, besarnya kayak tinggal 800 kali kan panjangnya berapa. Ini kan besarnya 800, panjangnya tinggal kalikan berapa meter. Itu aja. 800 kalikan panjangnya. Ini panjangnya kan cuma 150 mm. Kalau jadikan meter kan sekian, ya tinggal kalikan aja. Ya, itu aja. Contoh soal. Kita mencari reaksi dari A dan B. Sebelum saya lanjutkan, presentasi saya jelas? Presentasi saya jelas? Jelas, Pak. Bisa ya? Ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Jadi contoh, kita nanti akan mencari reaksi dari sebuah BIM. Reaksi dari sebuah BIM dengan atau yang memiliki beban. Misalkan sebuah batang panjangnya dari A ke B. Pada A ada tumpuan, B juga tumpuan. Kita lihat harus jeli melihat tumpuan. Pada slide sebelumnya, ya, yang tumpuan kita ingat ini. Nah, tumpuan ini harus ingat, ya. Kalau ini tumpuan roll, ini gaya reaksinya. Kalau tumpuan pin, ini reaksinya, efek FJ. Kalau tumpuan X, ini reaksinya. Kalau pin, biasanya digambarkan bentuknya segitiga seperti ini, segitiga. Kalau roll, biasanya digambarkan dengan ada bulatan bundar atau roll. Nah, maka di sini juga kita dapatkan di sini pada gambar ini ada sebuah batang panjangnya AB yang A tumpuannya segitiga, yang B berupa bola. Maka ini disimpulkan A ini adalah koneksi pin yang bisa bergerak A, X, dan Y. Maka reaksinya AX, AY. Kalau B itu berbentuk bola, bulat, bundar, atau lingkaran. Ini menunjukkan tumpuannya roll atau smooth. Maka kita memiliki gaya reaksinya BY. Ingat, kalau roll pasti hanya satu reaksi, tegak lurus ada bidang tumpuan. Bidang tumpuannya ini. Maka tegak lurusnya ketika ambil ini BY. Kalau
pin pasti ada I. Besarnya beban adalah 100 kg pada jarak 3 meter dari A, 2 meter dari B. Kemudian ditanyakan, tentukan reaksi pada beam tersebut, pada reaksi tumpuan maksudnya, A dan B. Berapa reaksinya? Nek sini 100 kilogram. Oke. Maka sampai sini kita kembali bahwasanya untuk menyelesaikan mekanika statika, maka kembali pada persamaan keseimbangan. Apa? Sigma F sama dengan 0. Sigma momen juga sama dengan 0. Maka kita memiliki persamaan sigma momen A, B, 0. Sigma F juga Fx, Fg, Fz, 0. Semuanya 0, karena ini statika. Maka penyelesaian dari permasalahannya adalah ini, minimal. Pertama, jangan lupa gambar FBD. Harus ini wajib digambar. Kenapa wajib? Ya tadi saya sampaikan, ini menunjukkan pola pikir kita, pemahaman kita dalam memahami mekanika. Karena dengan itu kita akan bisa menggambarkan, oh gayanya apa yang bekerja. Kita akan bisa memiliki kerangka berpikir dalam analisis statika. Jadi, menggambar FBD. Karena kemarin saya lihat dari semua pekerjaan yang dikerjakan teman-teman di UTS itu, hampir semuanya tidak ada gambarnya. Nah, itu menunjukkan berarti ya apa gambar rapi. Berarti kan saya tidak bisa ngukur tingkat pemahamannya. Baru setelah dapat FBD, baru kita mencari reaksi tumpuan. Dan berikutnya yang mengharus menghitung gaya pada reaksi. Jadi, yang pertama kita koreksi dulu. Di sini ada P 100 kg. P ini kalau 1 kg masih satuan massa, bukan berat dan bukan gaya. Maka kita cari gaya beratnya, W M kalikan G. 100 kalikan G-nya 9,81 kg per meter per sekon kuadrat. Maka menjadi yang 981 kg meter per sekon kuadrat atau 981 Newton. Ini besarnya gaya berat P ini. Maka setelah kita dapatkan W pada P atau gaya berat pada P, baru kita menerapkan equilibrium atau teori keseimbangan. Apa? Sigma F sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Kemudian yang pertama, kita cari dulu momennya. Momen, ingat tentang konsep momen gaya. Momen gaya kemarin sudah saya terangkan ya, bahwa momen gaya itu dapat dari mana? Momen gaya didapat dari jika ada sebuah gaya bekerja pada sebuah titik pusat atau sumbu pusat yang arahnya tegak lurus, misalkan ini. Nah, ini sudah gaya F ya. Nah, ini gaya F. Nah, kemudian bekerja pada satu pusatnya misalkan di sini. Di sini. Nah, misalkan di situ. Nah, di sini titik O misalkan, titik O. Nah, maka berapa momen gayanya? Maka kita cari jarak dari gaya F ini, ya. Misal gaya F, kita cari ya tegak lurusnya.
Kita cari kalau sini. Nah, ini jaraknya dari F. Jaraknya itu kita dapatkan. Terus tegak lurus harus. Jadi harus tegak lurus di sini. Ini kan 90 derajat anggap saja. Dan ini adalah besarnya R atau jarak dari F ke O. Sehingga momen gayanya adalah, jadi momen gayanya sama dengan F kalikan R. Momen kalikan jari-jarinya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Karena O adalah pusat putaran, F gayanya, maka kalau ada gaya ke arah F seperti ini, untuk X positif ya, kanan, horizontal kanan, maka akan muntil atau terjadi putaran atau gaya puntilan. Sehingga arah putarnya kemana? Sini kan? Nah, kalau seperti ini, arahnya sama dengan searah jarum jam atau CV. Counter west. Clockwise bukan ya. CV, clockwise atau searah jarum jam. Arah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam ini, saya ambil nilainya adalah minus. Ya. Karena searah jarum jam. Ini paham ya? Jika ini titik O, ada F, maka nanti gayanya menjadi searah jarum jam. Maka nilainya minus. Maka nanti nilai momennya ini menjadi minus. Sebaliknya, jika nanti ada gaya, ini saya ulangi tidak apa-apa ya. Misalkan ini. Nah, ini. Yang kuning ini. Maka untuk mencari R-nya, ya R-nya kita ambil dari sini. Jarak yang tegak lurus juga. Ini. Kalau yang mana? Kalian tegak lurus. Tegak lurus tidak boleh beli. Kalian tegak lurus. Nah, maka kita dapatkan itulah R-nya. R2-nya. Ini R yang kedua. Nah, ini adalah F. Sehingga momen yang kedua adalah F2 kalikan R. F2. Ya. Tapi kita lihat, jika gayanya seperti ini, ke arah kanan, tapi serong, kita ambil R-nya ini, mutarnya kemana? Ke sana kan? Berlawanan jarum jam, sehingga putarannya berbeda dengan yang pertama tadi. Maka arah putarannya menjadi beda, menjadi seperti ini. Ya. Gitu kan? Ya. Itulah putarannya, sehingga menjadi berlawanan arah. Kalau berlawanan saya ambil nilainya adalah plus. Nah, ini menjadi pemahaman yang pertama. Jadi itu terkait dengan momen. Oke. Sampai sini ada tanyakan, saya ngulang yang belum saya bahas. Oke ya. Ada tanyakan? Baik, saya lanjutkan. Berarti sekarang kita kembali ke sini. Kita untuk mencari ini reaksi permukaan, kita menggunakan sigma F sama dengan 0 atau sigma momen sama dengan 0. Maka kita cari sigma momen sama dengan 0.
momennya apa aja? Momen itu bisa di A, bisa di B. Tergantung, ya. Tergantung, ya bisa dua-duanya. Ini A, ini B. Ya. Jadi, misalkan kita mengambil yang pertama, sigma momen di A sama dengan 0. Maka kita ambil A sebagai tumpuan. Jika kita mengambil A sebagai tumpuan, maka kita ambil sigma momen A sama dengan 0. Berarti tumpuannya ada di A. Tumpuan di A berarti ada beberapa momen yang bekerja terhadap A, yaitu P dan B ini. P dan B. Sebelum ke sana, saya melewatkan. Jadi ketika kita sudah menggambarkan ini, langkah pertama tadi apa? Menggambar FBD. Nah, menggambar FBD harus langkah pertama kita lakukan. Maka tadi saya menggunakan ini buat momen gaya dulu. Mana momen FBD adalah ini batangnya AB, maka ada P 981, baru kita bisa menggambar P setelah kita cari ini. Apa namanya? Ini gaya berat dari P tersebut. Sehingga kita dapat menggambarkan vektor gayanya P 981. Kalau massa ini belum bisa karena bukan vektor. Maka baru kita mencari reaksi di A dan di B. A ini karena bentuk pin, maka pasti ada dua gayanya, yaitu A berupa gaya vektor reaksi A, AY, dan AX. Nah ini A itu apa? A secara suhu XG. Nah, jadi AY ada A, B. Ini A, AX. A. Karena ini bentuknya pin. Kemudian AY adalah reaksi tumpuan di A, BY tumpuan di B. Untuk AY searah Y, untuk X searah X. Karena tumpuan pin pasti ada AX dan AY. Kalau B karena roll maka cuma satu ada BY. Kalau tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Kemudian arah ini kan masih belum tahu, maka ini semuanya asumsi. AY, AX, BY ini semuanya asumsi aja. Boleh saja nih AX ini saya pindah arahnya bukan ke sini tapi ke sana, boleh. Karena itu masih asumsi. Nanti akan didapat kalau sudah dihitung. Demikian juga dengan AY ini boleh saja arahnya dibalik begini. Boleh. Karena masih asumsi. Nanti ketika dihitung baru akan ketemu. Nah, tapi kita seyogianya ketika mencari kita logikanya main dulu. Kira-kira aku bikin asumsi itu yang pas, yang pantas nih kan gitu. Maka AY ini saya anggap kalau AY karena P-nya ke bawah, maka reaksi logikanya kan ke atas, biar ini tidak jomplang atau ini seimbang, maka A dan B ya seyogianya kan ke atas, kayak gitu aja. Nah, walaupun asumsi tapi ya member-member lah asumsinya akan gitu. Oke, jadi seperti itu. Baik. Kemudian sigma momen di A kita ambil. Jadi sigma momen boleh di A, boleh di B. Kalau kita ambil sigma momen di maka kita mengambil jika A sebagai teman maka sigma momen A sama dengan 0. Ya. Maka sigma momen A kita baca P dikalikan momennya, jaraknya berapa? Ini kan momen P terhadap A.
Jaraknya berapa? 3. Berarti P kalikan 3. P kalikan 3. Jelas ya? P kalikan 3. Kemudian P kalikan 3 ini, ingat karena ini momen. Arahnya kemana? Arahnya adalah syarat atau berlawanan? Syarat atau berlawanan? Ini kan? Ya. Berarti arahnya searah. Karena ini kalau P, ini keluarnya di sini, kalau kita ke sini kan motornya gini. Ya. Maka menjadi searah jarum jam. Maka menjadi minus. Tuh, oke. Sekarang ganti yang B. BY. Jaraknya berapa BY ini? Jaraknya 3 tambah 2, 5 kan? Arahnya kemana? Kali tumpuannya, ini B-nya ke atas. Berarti mutarnya kemana? Mutarnya ya berlawanan jarum jam. Yang ini kan. Nah, kalau ini ke atas, ini tumpuannya berarti mutarnya berlawanan jarum jam. Sehingga menjadi plus B. Y kalikan 5. Jadi bagi tumpuan A momennya P kalikan 3 searah jarum jam ya, kemudian BY ke 5 kalikan 5 berlawanan jarum jam. Maka kita masukkan nilainya, P-nya 981, B yang kita cari, sehingga kita dapatkan persamaan. Kita selesaikan ya. BY kalikan 5 berapa? Ini kan minus. Minus ini kalau saya pindah ruas sama dengan kan menjadi plus. 2943 benar asumsi kita, sehingga searah dengan sumbu Y positif ke atas. Nah, kita aja. Nah, sekarang kita mencari AX, AY maksudnya, mencari AY. AY. Nah, AY ini ya. Kita menggunakan persamaan sigma momen B sama dengan 0 bisa. Atau kita menggunakan sigma FY sama dengan 0. Gaya-gaya yang searah sumbu Y. Jadi ada berapa gaya yang searah sumbu Y? Ada AY, BY, dan P. Maka kalau sesuai dengan teori keseimbangan, 3 gaya ini kalau kita jumlah harus 0. Sedangkan kita sudah mengetahui P 981, BY searah sumbu Y positif besarnya 5886. Tinggal mencari AY. Nah, saya ulangi lagi. Sigma FY sama dengan 0, artinya kita menjumlahkan gaya-gaya pada arah sumbu Y, semua kata sama dengan 0, sesuai dengan teori keseimbangan ini. Gaya-gaya arah sumbu Y ada berapa? Ada AY, ada P, ada BY. Maka sesuai teori keseimbangan, ketiga gaya ini kalau saya jumlah harus 0. Maka saya tulis sigma FY sama dengan 0. Apa aja FY itu? AY, BY, dan P. Nah, sekarang kita tinggal lihat. BY tadi sudah ketemu 5886, salah sumbu Y positif atas. Dengan P, karena gaya beban berat, arahnya kan ke bawah, arah dengan gravitasi. Ya, besarnya 981. Maka ketiganya bisa kita jumlahkan. FY adalah AY, BY, dan P. AY asumsi kita, AY tadi asumsinya arah atas sumbu Y, artinya positif. Berarti AY positif. Ditambah BY, sudah jelas BY 5886 ke atas positif. Yang P ini kan ke bawah, ya berarti sumbu Y negatif.
Maka ketiganya kita jumlahkan. AJ yang kita cari plus BJ 5886 plus dikurangi dengan P 981 karena ke bawah. Maka kita dapatkan FJ kan sama dengan 0. 0 sama dengan AJ min 392. Maaf, 5881 588,6 dikurangi 981 hasilnya kan ini min 392. Jadi 0 sama dengan AY dikurangi 392,4. Hasilnya AY ada 392,4 Newton. Nah, ini hasilnya. Kemudian arahnya arah suri negatif. Positif ya. Maaf, positif. Saya turun sana. AJ 0 sama dengan AJ min 392. Berarti ini kan minus ya. Saya pindah ruas ke kiri. Jadi plus kan. Berarti AJ sama dengan 392,4. Kita cek. Hasil hitungan AJ adalah plus. Jangan asumsi kita ke atas. Berarti sudah benar. Kalau hitungannya sudah positif, berarti hitungannya sudah benar nggak berubah. Berarti AJ searah sembunyi positif. Maaf, itu positif. Ya. Sama dengan PJ tadi ke atas. Besarnya 392. Nah, jadi telah kita dapatkan bahwa masing-masing besarnya sumbu besarnya reaksi di A dan di masing-masing kita dapat yaitu BJ 5886 kalau AY 392. Oke. Sampai sini ada ditanyakan kok enggak? Kalau ada yang ditanyakan monggo silahkan. Jika ditanyakan silakan. Berarti presentasinya kelihatan enggak kok? Presentasinya mati. Presentasinya tadi mati apa enggak? Enggak ada yang bilang. Iya Pak, mati Pak. Loh, kok karena saya ngomong? Walah. Dan saya tadi ngomong apa terusan? Berarti saya ngomong iya? Ngelek. Sejak saya nyalakan yang mana kok mati tadi? Kok nggak ada yang bilang? Harusnya bilang, Pak, presentasinya nggak kelihatan atau mati gitu. Barusan kok, Pak. Oh, barusan. Berarti ini sudah terekam ya, ini? Sudah? Sudah, Pak. Maksudnya sudah bisa dilihat ya? Sudah. Oke, itu aja. Sudah, Ada Pak. yang ditanyakan enggak? Bisa. Ada yang belum jelas? Monggo enggak belum jelas. Kalau ada yang belum jelas, silahkan. Terus apa gunanya AX sama AX ini untuk apa? Ya, AX itu untuk mencari gaya arah sumbu X. Coba kita cek sekarang. Jadi, ini semua sigma gaya adalah 0. Semua gaya total gaya adalah 0. Termasuk sigma fx 0, sigma fy juga 0. Maka kita cari sigma fx sama dengan 0. Kita lihat di pada gambar FBD kita, free body diagram kita, ada AX. Jadi sigma f sama dengan 0, itu apa aja? Jadi sigma f x itu sama dengan AX, AX dan nggak ada lagi. Tapi pada gambar kan nggak ada, kayak AX kan nggak ada. Hanya AX ini aja, berarti AX sama dengan 0. Karena nggak ada gaya-gaya searah sumbu X. Beban itu nggak ada yang satu, nggak ada. Berarti
adu mekanik. Halo. Halo, terputus. Mana saya putusnya tadi kok terputus lagi? Saya mana kok putus? Ya, saya lanjutkan. Ada tanyakan sampai sini? Untuk mencari reaksi AB, A dan B, silakan ada tanyakan. Jadi nanti kita mencari reaksi pada temuan A dan B. Jika diketahui B, kalau P-nya ada 2 ya tinggal ditambahkan aja momennya pada titik yang berikutnya. Baik, gitu aja. Ditanyakan ada? Jadi materinya nanti untuk ujian akhir mulai dari setelah UTS, ini kan UTS ya, pertemuan 9 UTS. Maka mulai dari momen gaya sampai dengan couple, memindah gaya, dan keseimbangan benda tegar. Itu aja. Nanti kan tercakup di sini semua. Nah, ada couple, ada memindah gaya, dan sebagainya. Dan benda tegar. Reaksi, tumpah. Oke, gitu aja. Monggo silakan jika ada yang ditanyakan. Ya. Untuk materi ada di presentasi di materi topik ke-14 saya sampai dulu di situ. Baik. Yang masuk ada 23 dari 34 anak, berarti nggak semuanya masuk ya. Amar Al-Fariki, Bambang Sumantri, Yas Robih, Dimas Pratama, Eka Budi, Faisal Arafi, Fatur Rahman, Patontio, Kelvin, Muhammad Afan, Muhammad Agung, Niko, Rengga, Riki, Rizky Dwi, Armanda, Rizky Dwi Aldian, Rois Nursulafik, Samsulda, Septian, Firmin Afilana, Yulanda, Yen. Yowes itu siapa ada tuh? Kemarin yang meninggal itu anak A atau B? Anak B. bela, bisa. Bella. Anak B ya. Di mana rumahnya itu? Tanjung Sari. Tidak tahu. Tapi anaknya pernah masuk secara luring? Pernah, Pak. Pernah ya? Ya, semoga diberikan husnul khotimah. Kita doakan pada almarhum semoga diberikan husnul khotimah. Amin. Pada kita Amin. semuanya hari ini yang masih diberikan kesehatan, maka wajib kita bersyukur supaya itu menjadi ibrah kita semuanya. Jadi kita di sini bisa kuliah bareng-bareng, itu sebuah satu kenikmatan yang besar, di mana ada teman kita yang mungkin ada dapat ujian cobaan yang lain sehingga nggak bersama-sama kita. Nah, jadi kita jangan menyanyiakan kesempatan ini. Nggak semuanya dapat kesempatan bisa kuliah bareng-bareng seperti ini. Nggak semuanya diberikan kemudahan. Ada yang pengen kuliah, nggak mampu, nggak kuliah. Ada yang pengen kuliah tapi uangnya ada, tapi karepnya nggak ono. Ya, kan juga jadi kuliah. Pengen kuliah tapi karepnya nggak ono. Pengen tok, nggak mau tenanan, nggak mau belajar ya, sama aja. Maka kita bersyukur kalau kita masih diberikan greget sama Allah. Maka ya jangan sia-siakan greget itu.
kita istiqomah, semoga diberikan ya kekuatan, ketelatenan. Pokoknya saya pesan aja buat teman-teman semua, iman kalau sampai itu nanti tidak menghasilkan apa-apa. Jangan buat waktu kita sia-sia. Yes, pokoknya kuliah itu yang penting sampean satu punya azam yang kuat. Azam itu adalah kemauan yang kuat, kemudian niat yang baik, kemudian betul-betul bersungguh-sungguh. Itu sudah modal awal. Masalah sulit pasti ada, kesulitan selalu ada. Tinggal kita itu bertahan atau tidak. Yang penting sabar. Sabar itu artinya kesulitan, kita nggak putus asa, tetap berusaha, walaupun sulit, tetap dijalani. Yang banyak itu mereka dapat masalah, berhenti, give up, menyerah. Ya sudah selesai masalahnya. Menyerah, ya sudah selesai. Ceritanya berhenti sampai di situ. Berarti diceritakan, ya nggak seru. Ya, tapi kalau kita punya sejarah apa kita kesulitan, tapi kita bertahan. Nah, itu ceritanya menarik. Ya. Kenapa kita punya cerita novel itu menarik? Karena penuh dengan konflik, penuh segala macam. Film itu kenapa menarik? Karena penuh konflik yang membuat kita tegang dan baik. Hidup akan jadi menarik kalau kita mengukirnya dari sekarang. Nah, gitu. Dengan gimana? Dengan perjuangan. Nanti saya bisa menceritakan pada anak cucu kalian, oh bapak dulu begini-begini. Ya. Tapi kalau ceritanya menyerah kan beda lagi, nggak kita ceritakan. Nah, gitu aja ya. Terus gitu aja. Semoga semuanya istiqomah. Selamat menempuh ujian untuk minggu depan. Persiapkan dengan baik. Semoga semua sukses. Teman-teman yang sekarang mungkin nggak hadir, mohon sampean bermotivasi. Tetap bersemangat. Diulangi lagi, ini baru 22 yang gabung, padahal ada banyak. Nah, itu kan menunjukkan tingkat seriusnya mungkin harus diperbaiki lagi. Ya. Ada yang izin, Pak. Gimana? Ada yang izin. Ada Muhammad yang Arif Rizal. Oh, ya, ya, itu mengaji, Pak. Neneknya nggak ada. Oh ya, innalillahi, tidak apa-apa. Yang izin Muhammad semoga diberikan. Muhammad siapa? Muhammad Ariful Rizal. Oh, Muhammad Arif Rizal, ya, insya Allah. Bagi yang izin semoga diberikan kemudahan, besok tetap ujian, ya. Bagi siapa saja yang mungkin ada masalah dengan ujian, selalu komunikasi dengan dengan dosennya masing-masing, misalkan izin atau gimana, pindah kelas begitu, misalkan begitu ujiannya mungkin ada yang kerja pas malam, minta aja ujian pagi, jam pagi kan ada. Itu bisa. Yang penting komunikasi dengan Bapak Ibu dosen yang mampu mata kuliah. Biar diberikan solusi. Aja menang-menangan aja, moro-moro nilai nggak keluar baru bingung. Itu enggak betul. Jadi masalah itu ada, tapi kita pasti ada jalan keluarnya. Itu aja ya. Oke, saya rasa cukup demikian. Kita semoga bermanfaat. Dan saya semoga kita berdoa, berusaha, dan Allah memberikan jalan mudah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doanya kalau tadi belum berdoa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga kita diberikan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.